Perbahasan tentang politik Malaysia tidak akan pernah lengkap jika tidak membahas tentang partai-partai kaum Cina. Di Malaysia, ada sekurang-kurangnya 3 partai besar yang mewakili kaum Cina. MCA, DAP, dan Partai Gerakan. Yang menarik adalah, 3 partai ini berada dalam 3 koalisi yang berbeda, untuk merebutkan basis dukungan kaum Cina di Malaysia untuk koalisi masing-masing. MCA kekal bersama Barisan Nasional, DAP bersama Pakatan Harapan. Manakala Gerakan, yang sebelum ini bersama kubu BN sehingga kekalahan pada 2018, kemudian keluar koalisi lalu masuk blok bebas. Kini Gerakan menjadi partai Cina dalam kubu Perikatan Nasional, PN. Secara politik, walaupun 3 partai ini tampaknya berbeda kubu, sebetulnya ketiga-tiga partai memperjuangkan hal-hal yang tidak jauh berbeda, yaitu semuanya memperjuangkan nasib kaum Cina di Malaysia. Hal ini karena, Malaysia masih lagi mengamalkan kebijakan affirmative action, yaitu dasar menjaga hak istimewa kaum Bumiputera yaitu kaum Melayu dan pribumi Sabah Sarawak. Sungguh pun begitu, dari sejarah dan ideologi, ketiga-tiga partai ini sangat berbeda. Misalnya, Partai MCA mewakili ideologi sosial konservatis. Dengan kata lain, ideologi MCA adalah sosialis kanan atau SOSKA. DAP pula mewakili ideologi sosial demokrat, atau center-left. Tidak heran, DAP lebih terkedepan berbanding MCA dalam isu-isu hak minoriti di Malaysia. Selain DAP mewakili kelompok kiri dan MCA kelompok kanan, sebenarnya ada satu lagi partai multiras yang akhirnya menjadi wadah partai untuk kaum Cina. Partai itu bernama Partai Gerakan yang pada aslinya mendukung ideal liberalisme. Seperti apa sejarah kaum Cina di Malaysia, sehingga melahirkan ketiga-tiga partai Cina di Malaysia ini? Saya Agus Sihab. Inilah Drama Politikus. Sejarah kaum Cina di Malaysia. Sejarah kaum Cina di Malaysia bermula sejak abad ke-19, atau bisa jadi lebih awal lagi. Pada kurun 1940-an, Malaya merupakan tanah jajahan Inggris. Oleh karena pihak komunis telah melancarkan pemberontakan bersenjata, pemerintah Inggris telah mengisytiharkan darurat pada 1948. Dikala itu, masyarakat Cina mengalami kesengsaraan dan kesusahan, karena kebanyakan anggota partai komunis terdiri dari orang bangsa Cina. Akibatnya, banyak orang Cina telah ditahan oleh pihak Inggris. Ada beberapa orang dihantar pulang ke tanah besar China. Ada pula yang mati ditembak oleh tentara British. Demi mengasingkan masyarakat Cina yang tinggal di luar bandar dari pengaruh komunis, ratusan ribu orang Cina telah diusir dari kampung halaman mereka dan ditempatkan semula di kampung-kampung baru yang dibina oleh Inggris. Munculnya MCA. Pada 1949, Persatuan Cina Malaya, MCA, telah ditubuhkan untuk menyelamatkan masyarakat Cina dari dihantar balik ke China. Tan Cheng Lock merupakan tokoh utama dalam penubuhan MCA. Menurut ahli ekonomi Austria, De Soto, tujuan fundamental dari sosialisme sayap kanan atau SOSKA adalah untuk menjaga status quo dengan mencegah aktivitas dan tindakan manusia yang bebas yang dapat mengganggu kerangka organisasi sosial yang sudah mapan. SOSKA juga mendukung hierarki sosial yang didukung negara, dan kelompok tertentu yang menduduki status yang lebih tinggi dalam hierarki tersebut. Ini jelas dalam ideologi dan pembawaan politik MCA. MCA mendukung status quo yang dibina oleh UMNO sejak era pasca kemerdekaan Malaya. Hasil daripada itu, rencana Inggris untuk menghantar balik kaum Cina ke China dihentikan. MCA telah mengambil langkah-langkah segera untuk menyediakan rumah dan membantu menempatkan semula masyarakat Cina di kampung-kampung baru. MCA juga telah menyediakan makanan, obat-obatan dan bantuan finansial. Selepas relokasi, MCA juga telah membantu menyediakan kemudahan listrik dan air untuk kampung-kampung baru tersebut. Sekolah-sekolah rendah Cina dan perpustakaan awam juga dibina untuk kegunaan masyarakat Cina. Dari sinilah timbul sekolah vernakuler, atau sekolah jenis kebangsaan Cina, SJKC. Sejarah Partai Gerakan.
Gerakan terbentuk 1 tahun setelah DAP pada Maret 1968 oleh Profesor Syed Hussein Al-Atas dan Dr. Tan Chee Kon. Pada ketika itu mereka ini adalah tokoh gerakan buruh yang berpengaruh. Pada awalnya, gerakan mewakili citra masyarakat berbilang kaum di Malaysia untuk menuntut sebuah negara yang berpaksikan agenda keadilan sosial berasaskan dasar sosialisme. Kebetulan, DAP juga adalah partai berbeda tapi mempunyai cita-cita yang sama dengan gerakan. Syed Hussein Al-Atas berjaya meyakinkan tokoh politik dari Pulau Pinang Dr. Lim Chong Eu untuk menyertai gerakan. Pergelutan politik di antara penyokong Chong Eu dan seorang lagi tokoh MCA, Tan Siu Sin, pada 1958, menyebabkan Lim Chong Eu tidak lagi berminat dengan hala tuju politik MCA. Pengaruh kuat Chong Eu di Pulau Pinang menjadikan parti gerakan sangat kuat di negeri tersebut. Sebelum DAP yang dipimpin Lim Guan Eng menguasai kerajaan negeri Pulau Pinang, negeri tersebut sebetulnya adalah basis bagi parti gerakan yang diketuai oleh Datuk Koh Sukun, sebagai ketua menteri. Sejarah partai DAP. Democratic Action Party, DAP, adalah sebuah partai politik bagi kaum non-Malay yang paling populer di Malaysia. Ia diasaskan oleh sebahagian pendiri partai PAP dari Singapura. Sungguh pun didominasi oleh anggota dari kaum Cina, partai ini sebetulnya adalah partai multirasial, sekular dan berideologi sosial demokrat. DAP dibentuk pada 18 Maret 1966. Dari dulu hingga kini, basis sokongan rakyat terkuat bagi DAP ada di Pulau Pinang, Perak dan Kuala Lumpur. DAP terkenal dengan konsep Malaysian Malaysia, yaitu Malaysia untuk semua rakyat Malaysia. Ini berbeda dengan MCA yang membentuk pakatan bersama UMNO untuk mendukung ide hak istimewa orang Melayu. Partai DAP bercita-cita untuk mewujudkan sebuah Malaysia yang bebas, berunsur sosialisme demokratik, berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesamarataan, keadilan sosial dan ekonomi, dan berasaskan institusi demokrasi parlimen. Tidak heran, cita-cita politik DAP ini dianggap sebagai sebuah ancaman bagi segelintir parti Melayu seperti UMNO, PAS, dan Bersatu. Karena, ia dianggap mengancam kedudukan istimewa orang Melayu. Lalu, naratif ancaman DAP menjadi modal untuk kempen bagi parti-parti Melayu. DAP bersama Parti Keadilan dan Amanah membentuk Pakatan Harapan. DAP memiliki sejumlah tokoh muda yang diketengahkan untuk masa depan. Antaranya beberapa mantan menteri, seperti Yo Bin dan Han Nahyo, juga Dr. Kelvin anggota Parlimen Kuching. Selain itu DAP juga memiliki beberapa sosok politikus berbangsa Melayu. Antaranya, Yong Shefura, anggota Dewan Ketarip, Sheikh Umar, anggota Dewan Paloh, Johor, dan Abdul Aziz Isa dari Sarawak. Pada hari ini, DAP adalah partai yang paling populer di mata kaum Cina di Malaysia, jauh meninggalkan MCA dan Partai Gerakan. Namun tidak dinafikan, sejak beberapa siri pilihan raya kecil, nampaknya MCA dan Gerakan yang kalah 0 terusi di 2018, kini kembali mengejar popularitas DAP. Sehingga kini, ketiga-tiga partai Cina ini menampilkan wajah-wajah muda dan segar untuk maju sebagai wakil rakyat. Ketua pemuda MCA merupakan seorang wanita, yaitu Nicole Wong. DAP pula sudah terkenal dengan anak-anak muda. Manakala Gerakan telah menampilkan seorang politikus dengan gaya model Fong Hai Ling. Sekian saja video kali ini. Pada video akan datang, kita akan membahas pengaruh partai-partai Cina ini dalam terjadinya peristiwa tragedi berdarah, rusuhan antara kaum, 13 Mei 1969. Atau, jika saudara punya judul yang lebih menarik untuk kami videokan, silakan komen di ruangan di bawah ya.